habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil qiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Halo. Halo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberi kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengkaji ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Apalagi kita sekarang belajar ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena setiap kehidupan seseorang enggak mungkin luput dari ilmu fikih. Salat butuh ilmu fikih, istinja butuh ilmu fikih, haji butuh ilmu fikih, berpuasa butuh ilmu fikih, zakat butuh ilmu fikih, masuk masjid butuh ilmu fikih, pakai baju butuh ilmu fikih. Semua keseharian kita harus butuh dan pasti memakai ilmu fikih. Mau nikah harus tahu ilmu fikih, mau jual beli harus tahu ilmu fikih. Semua sesuatu apapun itu pasti kembalinya ke dalam ilmu fikih. Semoga kita diberi cahaya ilmu sehingga kita bisa menjadikan diri kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sudah kita bahas sesuatu apapun yang tidak diperbolehkan oleh kita untuk melaksanakannya ketika kita tidak mempunyai wudu, ketika kita mempunyai hadas. Sudah kita pelajari kemarin. Orang-orang yang tidak mempunyai wudu tidak diperbolehkan apa saja? Apa saja? Salat, tawaf, memegang Quran, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya. Diperbolehkan membawa Al-Quran yang ada di tas kita apabila kita tidak niat membawa Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim, faslun fi adabi dakhilil khala. Fasal membahas tata cara sopan santunnya, tata krama, sunnah, adab-adabnya seseorang yang hendak masuk kamar mandi. Jadi bahasa Arabnya kamar mandi adalah baitul khala. Baitul khala. Apa arti khala? Arti khala adalah tempat menyendiri. Karena seseorang yang mau buang hajat di kamar mandi itu sendirian, sehingga dikasih nama baitul khala. Ya, jangan sampai masuk kamar mandi 2 orang, 3 orang, mandi jamaah. Naudzubillah, naudzubillah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kita lo nggak boleh ngelihat aurat kita kalau nggak ada hajat, nggak ada kepentingan, nggak ada maslahat. Ngelihat aurat kita sendiri lo nggak boleh, apalagi melihat aurat orang lain. Jangan pernah sampai masuk kamar mandi sendirian, apalagi aurat kita dilihat oleh orang lain. Harus kita menutup aurat kita, laki apalagi perempuan. Laki insya Allah bisa menjaga auratnya. Kalau perempuan ini, waduh, digandoli setan wakeh. Sing gandoli wong wedok setane wakeh ketimbang orang laki. Sehingga harus diperhatikan. Kalian beruntung dibimbing oleh guru sehingga selalu memakai kudung menutup aurat. Itu salah satu kemuliaan di dalam kita. Nah, rumah yang
kita masuki dalam keadaan sendirian namanya baitul khala. Ketika kita hendak masuk ke kamar mandi, di sana ada adab-adab, sunnah-sunnah, tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita ketika kita hendak masuk. Dikatakan di sini yuqaddimu dakhilul khala yasarahu. Orang yang hendak masuk ke kamar mandi, walaupun dia masuknya itu tidak buang hajat, ataupun tidak mandi, ataupun tidak wudhu, lupa cincinnya di kamar mandi, mau ngambil sampo di kamar mandi, sandalnya di dalam kamar mandi, tidak mau buang hajat, tidak mau wudhu, gak mau mandi, mau ngambil hajat, barang yang tertinggal. Walaupun seperti itu, kita memakai tata cara sunnah-sunnah yang sudah disebutkan oleh ilmu fikih. Yuqaddim yasarahu, hendaknya dia mendahulukan kaki dia yang kiri, karena setiap tempat yang kotor, setiap tempat yang jorok, tempat yang tidak afdal, itu kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri kita. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan kaki beliau yang kanan ketika hendak melakukan sesuatu yang positif, yang baik, ataupun masuk ke tempat yang baik. Masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, masuk musola kaki kanan, apapun yang baik-baik, masuk kamar kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk pasar kaki kiri, masuk ke tempat sampah, dekat tempat sampah kaki kiri, tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak memiliki fadilah, tidak memiliki keutamaan, maka dianjurkan pakai kaki yang kiri. Lek setan kebalik, setan kalau mau masuk masjid pakai kaki yang kiri, setan kalau mau masuk pasar pakai kaki yang kanan. Manusia harus tidak sama dan menentang ajarannya setan. Maka siapa orang yang gak ikut sunnahnya Nabi Muhammad, maka dia ikut sunnahnya siapa? Ikut sunnahnya setan. Kita umatnya Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang diajarkan Nabi Muhammad harus kita lakukan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Naam. Kemudian wa idza kharaja yuqaddimu yaminahu. Kalau keluar baru mendahulukan kakinya yang kanan. Kalau keluar, alhamdulillah ya Allah, Engkau keluarkan saya dari tempat yang jorok, Engkau keluarkan saya dari tempat yang tidak mulia, sehingga ketika keluar memakai kaki ataupun arah yang mulia, yaitu kanan. Seseorang yang selalu mendahulukan tangan kanannya atau kaki kanannya dalam melaksanakan aktivitas yang bagus, kelak di hari kiamat ketika dia hendak ngambil rapot kitab yang di dalamnya ada setiap amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, insya Allah ngambilnya pakai tangan kanan. Disebutkan di Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang ngambil nampani rapote kelak di hari kiamat dengan tangannya yang kanan, maka dia bakal dihisab oleh Allah, diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah, nggak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insya Allah orang yang seperti ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa man utiya kitabahu bi shimalih. Di dalam Quran yang lain, ayat yang lain, wa man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang ngambil nampani rapotnya pakai tangan kiri atau dari belakang punggungnya, Gusti Allah dikei geger, itu fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Nanti dia bakal menjerit, bakal mengangkat suara subura, halakan, maksudnya hancur, saya hancur ya. Apa bahasa Madura? Hancur pesan telur. Wis babar, wis gak jelas uripku di akhirat. Gara-gara apa? Tidak ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad, tidak menjalani perintah Nabi Muhammad yang wajib maupun
sunnah, apalagi dia orang kafir, naudzubillah. Semoga kita diberi istiqomah menjalani setiap aktivitas kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pakai baju tangan yang kanan, pakai kopiah pakai tangan yang kanan, apapun yang baik-baik pakai tangan kanan. Ngambil sesuatu pakai tangan kanan, ngasihkan sesuatu pakai tangan kanan. Selaman pakai tangan kanan. Ono cerita nih selaman kate tangan kiri. Tidak ada ceritanya. Makruh, bukan selaman itu. Selaman pakai tangan kanan. Ya, apapun yang baik-baik pakai tangan kanan. Kana yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di kitab Wasailul Wusul. Karena bahwasanya Nabi Muhammad itu senang sekali mendahulukan yang kanan, kaki, tangan, mendahulukan yang kanan di setiap urusan beliau, sampai ketika ngasih air minum. Ini sahabat di majelis taklim sama beliau minum air gini. Di sebelah kirinya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Sayyidina Abu Bakar Ba'bud, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Nabi Muhammad dan muridnya Nabi Muhammad, khalifah yang pertama. Sebelah kiri. Sebelah kanan ada sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Masih kecil Abdullah bin Abbas ini, masih kecil. Itu ketika Nabi Muhammad SAW habis minum, kebiasaan beliau membagikan air minumnya kepada sahabat. Ya, itu Sayyidina Abu Bakar kan lebih tua. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih kecil. Kita di agama Islam dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk memuliakan yang lebih tua. Nah, mendahulukan yang lebih tua. Itu gini, tanya dulu sama itu adabnya Nabi Muhammad, hormatnya Nabi Muhammad, dan menjaga hatinya orang lain walaupun lebih kecil. Wahai Abdullah bin Abbas, kata Nabi Muhammad, apakah engkau izinkan, engkau izinkan saya memberikan air dahulu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa kok Nabi izin? Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas di kanannya Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Karena beliau di kanannya Nabi Muhammad sehingga izin. Walaupun lebih kecil, walaupun corok gak izin, itu langsung dikasihkan Sayyidina Abu Bakar. Sangat berhak Nabi Muhammad SAW, tapi izin, adab, syuf. Jadi tidak boleh keluar dari adab, tata krama, sopan santun sama yang lebih tua. Engkau izin kenapa enggak Abdullah bin Abbas? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pinter, ke area-area panti di Ponorogo, pinter-pinter insya Allah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya enggak mau didahului barokahmu wahai Nabi Muhammad. Walaupun saya hormat sama yang tua, tapi mendahulukan orang lain demi mendapatkan berkatmu, tidak mau saya wahai Nabi Muhammad. Mana wahai Nabi Muhammad, enggak saya izinkan. Enggak saya izinkan. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena sudah izin sama Abdullah bin Abbas, tapi enggak diizini, salah dewe konde kiriku. Kemudian dikasihkan air kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, diminum sekarang. Semoga dapat ilmu kayak Abdullah bin Abbas. Iya, dibagi nang kanca-kanca nih kanan, selalu dapat barokah. Amin. Dahulukan orang yang kanan ataupun organ tubuhnya yang kanan ketika mandi, ketika wudhu. Iya, ketika wudhu, ketika mandi, ketika apapun beliau selalu mendahulukan yang kanan. Wala yahmilu dzikrallahi wasma rasulihi wa nahwahu. Ketika kita masuk ke kamar mandi, jangan sampai membawa lafadzul jalalah. Lafadz jalalah itu adalah kalimat Allah. Jangan sampai bawa kamar mandi kalimat yang paling agung. Enggak pantas lafadz Allah dimasukkan ke kamar mandi. Tempatnya najis, tempatnya kotor, jorok, wah baunya enggak enak. Bawa Quran, bawa khotib, biasanya apa, ada ayat kursinya. Bila perlu HP dari luar. Soalnya HP sekarang macam-macam. Biasanya butuhnya habaib, biasanya ada Al-Qurannya, ada kalimat lubdul jalalahnya, ada ini, ada itu. Kalau bisa ditaruh HP,
ditaruh luar, lampunya dibawa ke kamar mandi, ikut mandi, wah beli baru, ya masuk ke WC, siapa yang bingung? Salahnya bawa, kalau di luar. Arek saiki bahaya, anak yang nggak punya ilmu sekarang bahaya. Kamar mandi main HP, kamar mandi main HP, bukan tempatnya. Sudah saya ceritakan ke antum, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ngusir setan dari surga, iblis dari surga, itu iblis turun ke bumi, minta rumah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ya Allah, saya minta tempat tidur, tempat rumah saya, minta homestay. Tahu homestay? Base camp. Saya minta kos. Di mana kos-kosannya iblis? Kos-kosannya iblis adalah kata Allah SWT, fil hammam, fi baitil khala, di kamar mandi. Makanya jangan iktikaf di kamar mandi. Iktikaf itu hanya di masjid. Orang yang kerasan di kamar mandi maka menjadi sahabat sejatinya setan. Ya. Jangan lama-lama mau ngapain kamar mandi lama-lama, habis buang hajat pergi. Ya, jangan bawa namanya Allah, nama Rasulullah, namanya siapapun. Jangan bawa kalimat apapun di mana di kamar mandi. Apalagi bawa Al-Quran, apalagi bawa zikir. Apa biasanya itu cincin saya itu biasanya ada kan, tapi nggak kebawa. Ada lafzul jalalahnya Allah Muhammad, Rasul Muhammad Allah, itu jangan dibawa, di luar, taruh luar. Taruh di kamar mandi, bajunya nggak keluar, masuk kamar mandi. Bismillah, jangan sampai membawa lafaz yang mulia. Kitab jangan masuk kamar mandi, bawa limit. Dan selain kalimat Allah dan nama Nabi Muhammad dari seperti Al-Quran. Habib, saya bawa nggak sengaja, lupa. Bagaimana solusinya? Tengah-tengah buang hajat, tengah-tengah BAB, minta maaf, tengah-tengah membuang air seni dan budaya. Ya apa ini? Lupa, ya Allah, bawa Al-Quran gimana? Solusinya bagaimana? Nggak bisa saya keluar, nggak bisa panggil teman, malu, nggak enak. Dimarahin nanti gini-gini, digenggam pakai tangan. Yang penting nggak nampak. Paham apa nggak? Digenggam. Cincin itu digenggam, kegemen, pakai toanis. Ya, di tangan kanan. Tangan kirinya buat cebok istimewa. Atau dimasukkan di sarung. Sarungnya bukaan, dilipet-lipet, masukkan sarung yang paling atas biar nggak kelihatan. Ya, disebutkan di matan juga. Waman saha dhamma alaihi biyadi wa yasta'idu wa bi aksil masjidi. Siapa orang yang ke masjid membawa lafzul jalalah, nama Nabi Muhammad, nama Allah, Asmaul Husna dan lain sebagainya, apapun itu, kertas apapun, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa kalau tahu, kalau sengaja dosa. Kalau lupa, minta maaf sama Allah, tobat, digenggam. Siapa yang lupa, dhamma alaihi biyadi, digenggam pakai tangan. Nah, dan salah satu adabnya masuk kamar mandi, yughatti ra'sahu, nutupi kepalanya, pakai kopiah, paham? Pakai kopiah ke kamar mandi, tapi kopiah nggak pantas, itu tempat busana ibadah. Kalau bisa itu pakai yang sering-sering orang sekarang pakai apa? Anduk. Harus punya anduk yang besar buat mandi. Saya nggak mau mandi, nggak butuh anduk yang besar, pakai anduk yang kecil itu ada kan? Itu ditaruh. Tutupi kepalanya, sambil nunduk masuk kamar mandi, sambil nunduk masuk kamar mandi. Jangan sampai kita maksyufah ra's. Jangan sampai terbuka kepalanya. Kalau perempuan enak pakai kudung, ya, kudung masuk. Jangan sampai terbuka kelihatan rambutnya atau kulit kepalanya. Kalau botak, ya jangan sampai terbuka. Ya. Kemudian lupa, tidak punya anduk, lupa, hilang, gini, ruwet, lali, belet, tidak kuat, tangan Anda yang kiri atau yang kanan itu ditaruh di atas kepala. Jadi biasanya orang Hadramut kalau lupa, sering saya lihat tangan dua gini biasanya. Yes, masuk. Pokoknya jangan sampai terlihat. Masuk. Dan masuk. Kemudian karena disebutkan di kitab Mughni Muhtaj, jin itu masuk
ke seseorang lewat kaki, lewat kepala. Jadi masuk lewat kepala, keluarnya lewat kaki. Nah, sebuah orang sing kebiasaan kamar mandi, sing mungkin yang diganggu jin atau kemasukan jin, mungkin masuk kamar mandinya. Ya, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Itu mungkin, gitu ya. Salah satu sebabnya seperti itu. Kemudian adabnya salah satunya apa? Hendaknya waya ba'udu, hendaknya dia menjauh dari masyarakat, menjauh dari orang yang banyak. Jangan buang hajat di perkumpulannya orang, jangan buang hajat di dekat-dekat orang. Jauh, menjauh, sampai patokannya jauh dari orang-orang itu apa? Buang. Enggak keluar, enggak apa namanya, aroma yang sangat wangi, tidak terbau, ya, sama enggak dengar suara yang keluar. Bomnya pecah. Jadi itu mau kerungu, ngaco, di kamar sih kerungu. Bomnya meledak. Terus apalagi mungkin dari orang kalau BAB minta maaf, itu kan buang itu dia, buang angin. jangan sampai kedengeran, menjauh. Makanya tempat-tempat musola itu biasanya masjid, biasanya itu kamar mandinya jauh dari masjid tempat sholat, agak ke sana. Biar apa? Biar nggak kedengeran. Dan penting sekarang kamar mandi itu hendaknya mempunyai blower atau blower. Blower itu adalah mesin alat yang bisa menyerap bau aroma yang semerbak, mengalahkan bau misik. Ini tuh biar nggak ngendep di kamar mandi baunya, kesian orang lain, kami barokah nyente. Ya emang ya pakai blower biar hilang, murah blower harganya 100.000, 150.000 pasang. Apalagi kalau kamar mandinya nggak ada ventilasi, waduh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang penting jangan sampai dengar suaranya dan jangan sampai bau aromanya sehingga menjauh dia. Kemudian adabnya apa? Wa yastatiru, hendaknya dia kalau buang hajat pakai sutroh. Sutroh itu adalah cagak. Hendaknya dia sekarang buang hajat, di depannya itu ada cagak. Seperti kita sholat, kalau sholat biasanya di depannya itu ada cagak. Itu sunnah, itu hukumnya sunnah. Apabila di depan sang imam tidak ada temboknya. Kalau sekarang di sini nggak sunnah kalau pakai sutroh. Kenapa? Karena ada tembok. Saya sholat di sini nggak sunnah. Ini mana sutrohnya? Ini sutrohnya. Paham apa nggak? Ini sutrohnya. Kan saya sholat di sini. Kalau sholat di sini jangan dikasih cagak. Cuma itu temboknya itu sutroh. Temboknya itu sutroh. Oh enggak. Insya Allah. Iya. Sutro. Ketika buang hajat juga pakai sutro. Ini kapan pakai sutro? Cagak gitu. Jadi jangan los depannya itu nggak ada tembok, nggak ada apa. Kapan? Apabila buang hajatnya itu di lapangan sekitar. Buang hajatnya di lapangan di ini PLN, tahu? Ya. Di rest area, tidak ada kamar mandinya, rest areanya lapek dan tempat yang luas. Itu jangan, nggak ada pintunya, jangan nggak ada apa-apanya, di alas, di hutan, ngadep pohon, ngadep sutro, itu namanya sutro. Jadi jangan depannya itu jangan kosong ngobrol-ngobrol, enggak. Nah, sutro tadi itu hendaknya panjangnya 3 diro. Ini 1 diro, ini dari sini sampai sini namanya 1 diro. Ini 3 kali, seperti ini 3 kali. Jadi kira-kira tingginya inilah sutronya. Cari tongkat-tongkat atau pohon, dimancurkan ke depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Buang hajat, buang penyakit. Jangan kalau di lapangan. Nah, kalau sekarang di kamar mandi pakai sutro apa enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kenapa? Karena emang itu tempat untuk buang hajat. Ya bang? Dari depan kita ada temboknya apa enggak? Ya,
Ini pakai sutra sunnahnya apabila kita buang hajatnya di lapangan, tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Lapangan buat konser, buat cek sound, dibuat voli, dibuat sepak bola. Nah, dipakai sutra. Ini kalau ini kan PG ini kan dari dulu ya. Dulu nggak ada kamar mandi seperti kita ini, fasilitasnya nggak seberapa banyak seperti kita zaman sekarang. Dulu orang-orang itu mau ke kamar mandi jauh dulu. Kamar mandi itu nggak sendiri, jaga-jagaan, barang pasir di mana-mana, nggak ada rest area, nggak ada ini, nggak ada itu. Ini makanya kalau sekarang ini jarang dipakai. Kalaupun kita buang hajat di tempat alas gitu ya harus pakai ini. Nah, kemudian tongkat apapun lah. Kemudian jangan ngadep kiblat kalau buang hajat di lapangan. Di lapangan jangan ngadep kiblat. Tempat yang terbuka jangan ngadep kiblat. Jangan juga mengebelakangi kiblat. Jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ngadep kiblat itu ketika sholat, ketika ibadah. Kalau buang hajat jangan terkiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Nah, terus gimana? Kata Nabi Muhammad, jika ada itu melukau itu fala tastaqbilul kiblat, wala tastaqbilha, walakin syarriku aw gharribu. Kata Nabi di hadis, kalau kalian buang hajat kecil atau besar, jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Bagaimana terus? Ya, ngadep barat ataupun ngadep timur, kata Nabi Muhammad. Di Hadramut kebalik. Di Hadramut kalau kita ngadep timur belakangi kiblat. Kalau ngadep mana? Barat, kita ngadep barat, ngadep kiblat. Kalau ngadep timur membelakangi, itu kalau di Hadramut. Yang sekarang kita ngomong gitu. Kalau di Madinah sana kalau ngadep kiblat ya, mana kiblat? Contoh ya, Madinah sana kiblat. Nah, ente jangan ke sana, jangan ke sana, tapi syarriku aw gharribu, timur ataupun barat. Kalau sekarang ini yang mana yang timur? Di timur ya? Sana ya? Iya apa enggak? Iya. Ini timur, ini barat. Iya apa enggak? Iya. Nah, sekarang hadis ini, hadis yang saya sebutkan tadi bisa kita praktekkan di lapangan apa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau kita ngadep timur, kita belakangi kiblat. Kalau ngadep barat, kita ngadep kiblat. Bisa dipahami apa? Jadi Hadramut seperti kita. Di Madinah enggak? Di Madinah enggak? Ka'bah di sana, mungkin ngadep sana atau ngadep sana. Kalau kita di sini sama, ngadep sana, buang hajat atau ngadep sana. Mana ini? Selatan, mana selatan? Ini selatan. Iya, iya apa enggak? Iya. Selatan ini? Utara. Kalau selatan, utara. Kalau selatan, ngadep utara. Ini kalau di lapangan. Ustaz, kalau saya mau ke mana di belakang ini, kamar di rumah kita gimana? Ngadep kiblat atau enggak ngadep kiblat? Atau selatan atau gimana? Enggak apa-apa, terserah. Yang mau ngadep kiblat enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu tempat yang sudah disiapkan untuk buang hajat. Walaupun kita ngadep kiblat, itu kita tidak dikategorikan melanggar sunnah Nabi Muhammad. Tahu enggak? Karena itu emang tempat yang disiapkan untuk buang hajat. Sekarang isinya ngadep sana. Ente mau buang hajat ngadep sana, ya nggak bisa. Sudah disiapkan. Nah, ini yang penting. Yang buat WC kudu wong pinter, sing duwe omah kudu duwe ilmu. Walaupun itu tempat buat buang hajat, kalau ente tahu kiblatnya sana, WC-nya buat arah sana, gitu. Paham enggak? Paham enggak? Yang bangun rumah itu loh diajari. Begitu juga pek untuk berwudu. Di sini pinter, di sini pinter. Kalau wudu ada mana? Ada kiblat pintar. Musola itu benar semua. Pernah tapi saya ke musola salah satu rest area, nggak ada pak. Di sini nggak ada
kiblat, walaupun tidak melanggar sunnah tapi tidak pantas, itu saja. Adabnya kurang lengkap, walaupun itu tempat disiapkan untuk buang hajat. Eman. Ya. Begitu juga sebenarnya Muhammad dilarang kita menghadap bulan atau matahari. Ini matahari di sana atau bulan di sana, jangan menghadap matahari. Kenapa? Karena matahari sama bulan adalah dua hari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya makruh. Kecuali kalau di tempat yang sudah disiapkan, tidak apa-apa. Nggak efek, kan sudah ada pembatas. Di sini kalau lapangan pembatas, ini langsung itu yang memakruhkan. Wala yakunu fi ma'in raqidin wa qalilin jari, dan jangan engkau buang air kecil di air yang menggenang. Begitu juga air yang sedikit yang ngalir. Jangan. Karena itu haram. Kenapa? Karena air yang kecil sedikit, ketika kejatuhan najis berubah atau tidak berubah, maka air tersebut sudah dihukumi najis. Gak bisa dipakai wudu, gak bisa dipakai mandi, gak bisa dipakai buang ngangkat najis, buat istinja. Gak bisa buat toharo, gak bisa buat istinja. Kenapa? Karena airnya sedikit. Beda halnya kalau kita kencing minta maaf di kali biru. Tahu kali biru? Nah, kali biru kali ini warna biru. Kali ini warna. Minta maaf, ini ilmu saja. Nggak ada yang lihat, tentu nggak ada yang lihat. Sepi, kena corona versi kedua, nggak ada yang keluar rumah. Nanti di sana buat jeding tutupan gitu, tapir, satir, dikincing di sana, minta maaf. Airnya banyak apa nggak dari biru yang ngalir? Banyak, kalau dikumpulkan banyak. Nah, airnya banyak. Ketika kejatuhan najis, maka tidak dihukumi najis. Karena banyak, kalah. Begitu juga orang muslimin, kalau bersatu gak mungkin bisa difitnah sama orang yang benci sama agama Islam. Itu sholat sendirian, mungkin diterima, mungkin tidak diterima, khusyuknya beda. Tapi kalau sholat jamaah, wes akhirnya diterimoi. Ya, karena bareng-bareng. Makanya sesuatu yang bersatu itu sulit untuk dikotori, dinajisi. Tapi kalau kena sedikit najis. Nah, juga jangan di air yang menggenang. Air ngalir yang banyak nggak apa-apa, karena tidak najis. Wala yaqulu fi juhrin, tidak diperbolehkan kita kencing, minta maaf, ataupun buang air besar di juhrin. Juhrin itu di lubang, di bolongan di bumi, ya. Terluka di bumi, ini kencing di sana, jangan. Makruh, mendekati haram hukumnya. Kenapa? Karena lubang yang ada di bumi adalah ma'wal hayawan wa ma'wal hawam, rumahnya hewan-hewan yang ada di bawah itu. Kalajengking, ulo, macam-macam. Yang dikencing di sana, ditajlap, ya Allah. Ngeluh apa kak? Ngeluh, ya Allah. Betul. Ada salah satu sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemuka Ansor. Nggak boleh kita buat hajat di lubang karena dua sebab. Tempatnya hewan, kita mencelakai hewan, apalagi hewan yang menyakiti kita, dan lubang itu adalah rumahnya jin. Nah, jin kalau dikencingi marah apa enggak? Dia marah. Bapak kencing ke anaknya jin, sambat ke bapaknya ngamuk-ngamuk, digoda sama jin ini, dimasuki jin ini, disakiti sama jin ini, taat selintir, hidup. Semoga diselamatkan semuanya. Sahabat Sa'ad bin Ubadah itu pernah pada suatu hari ikut perang sama Nabi Muhammad SAW.
kebuang mau kebelet, minta maaf, minta air kencing, terus kencing di lubang, salah satu lubang, tengah-tengah perang, nggak ada yang ngasih panah, mulai-mulai meninggal ini saling Ubadah ini. Orang baik, surga, ahli surga, masya Allah. Kemudian nggak ada bekas panah, nggak ada bekas apa, bingung sahabat. Datang sama Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal tanpa ada sebab, kenapa gini-gini. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan syair tanpa ada wujudnya. Ramaina bin Ubadah wa ma akhta'na fu'adah. Syair tanpa ada wujudnya berkata, kami itu ada dua bait syair. Saya yang pertama nggak hafal, yang hafal cuma akhir. Yang pertama itu artinya kita sekelompok jin marah karena dia melukai anak kami, kata jin. Faramaina bin Ubadah, sehingga saat bin Ubadah kami lempar. Wa ma akhta'na fu'adah, dan titis lemparan kami sehingga nggak luput, sehingga kena kepada jantungnya Sa'ad bin Ubadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gara-gara apa? Kencing di tempat yang bukan tempatnya. Karena hati-hati, karena kita makhluk Allah selain manusia, nggak boleh kita lukai apalagi manusia. Apalagi manusia, hewan nggak boleh kita sakitin, apalagi manusia. Nah, terus wa mahabirihin, jangan kencing di tempat arah yang dari situ berhembusnya angin keras kepada kita. Angin keras dari arah sana ke kita. Kita terjang angin yang keras dengan kita buang air kecil di depannya air tadi. Jangan, agar apa? Agar tidak kembali ke kita, tidak diserang kita sama air seni kita sendiri. Kalau kita menyerang angin, diserang sama angin. Najis sendiri badan kita, baju kita najis semuanya. Jangan. Ini kan bersama, ada sana, ada sana. Sampai dikatakan bagaimana kalau gini, lapangan ya. Kan lapangan kan nggak ada bangunan, kan mungkin anginnya keras. Anginnya datang dari arah kiblat. Di lapangan, angin di sana. Angin ini di belakang, angin di sana. Oh gini, salah. Ini arah kiblat. Datang angin dari sana. Ya. Ini ada mana? Ini kalau ada ke sana diserang sama angin. Ini ada mana enaknya? Ke sana. Ya. Ada sana. Gak apa-apa kita ngadep kiblat ketika kita diserbu oleh dua penjuru, selatan sama utara. Wah, dia bingung. Sekarang ini mau ngadep sana diserang, ngadep sini diserang. Ya apa? Inti membelakangi kiblat ketimbang ngadep kiblat. Ketimbang ngadep kiblat, inti belakangi kiblat. Lebih didahulukan belakangi ketimbang menghadap. Bisa dipahami apa enggak? Kalau dua-duanya. Nah. La ilaha illallah. Naam. Kemudian habis itu aja ya. Habis itu aja pembahasan fikih kita pada malam hari ini masih membahas dalam apa? Sunnah-sunnah pada cara kita istinja dan masuk kamar mandi. Dahulukan yang kiri masuk, dahulukan yang kanan ketika keluar. Jangan banyak lafzul jalalah, bawa Quran menjauh dari orang, pakai sutroh kalau di lapangan, jangan ke kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan kencing di air yang menggenang, ngalir yang sedikit, jangan dilukan, jangan melawan arus angin. Nah, itu ringkasan dari pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga dijadikan ilmu manfaat, bisa menambah
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kapan waktu barang itu haram? Waktu barang itu haram, kapan waktu barang itu syubhat, dan kapan waktu barang itu mubazir? Barang itu artinya kategorinya haram ketika ente mendapatkannya dengan cara haram. Ente mendapatkan barang itu dengan cara haram. Apa saja sesuatu yang didapatkan dengan cara haram? Ente dapat barang itu dengan mencuri. Saya HP ini nggak mencuri. Haram, ini haram. So, ini HP ini sebelum dicuri, yang pemiliknya itu belinya pakai uang halal. Nah, belinya pakai uang halal. Dicuri kan tetap halal, kan aslinya halal. Ya iya ngambilnya dengan cara yang haram. Aslinya halal, ini sing haram. Nggak bisa ke masjidil haram ini kalau dicuri. Ya, walaupun itu memang aslinya halal, itu ini. Teh ini halal apa enggak ini? Halal. Halal. Insya Allah halal ya. Halal. Iya, insya Allah halal. Saya dikasih ini yang dikasih saya ini. Saya minum halal, coba enggak? Kalau ente habis saya pergi saya minum setengah diambil tanpa izin saya, haram apa enggak? Haram. Haram apa enggak? Haram. Haram apa enggak? Kalau adab ente izin, adab ente. Saya mau minum sisa tehnya antum ya. Bukan. Kak rebutan. Biasanya coba. Insya Allah sama ustadznya dihalalkan. Nggak mungkin ustadznya jahat. Haram, harus ini mau saya bawa pulang bungkus. Teman-teman. Nah itu ulima itu. Kita mungkin idonya. Apa lagi? Mencuri, copet, jambret, dukun, ya, apa lagi? Apa jenis itu? Iya, kosong, enggak ada. Apa itu? Gendam, tahu gendam? Gendam, mencuri dengan cara menghipnotis, namanya gendam. Ada ilmunya. Karena belajar ilmu haram. Ilmu yang diambil dengan untuk melakukan yang haram, maka belajarnya hukumnya haram. Ilmu yang dipakai untuk melakukan yang haram, maka belajarnya hukumnya haram. Belajar ilmu dukun, belajar gendam, belajar nyolong, les mencuri, les mencopet, nah ada sekolahannya itu, ada kuliahnya, macam-macam. Ya. Nah, kalau kita mengambilnya dengan cara yang haram, maka itu haram, walaupun aslinya halal. Nah, kalau waktu barang itu syubhat, iya, barang hilang, ente ambil, ente pakai langsung, tanpa ente mengumumkan, langsung dipakai, tanpa mengumumkan, itu syubhat. Itu hukumnya di dalam ilmu fikih itu luqotoh. Barang yang hilang nggak boleh langsung dipakai. Diumumkan selama setahun. Diumumkannya nggak boleh di masjid, di luar masjid diumumkannya. Kasih pengumuman siapa yang kehilangan ini, hanya datang ke bulan. Sekali diumumkan sekali. Setelah sebulan, setiap seminggu sekali. Setelah sebulan 2 kali. Nanti sebulan sekali sampai setahun. Dari setahun nggak ada yang ngaku, boleh dipakai. Tapi niat di hati, kalau yang punya datang saya kembalikan. Bisa dipahami banget? Itu namanya syubhat. Bukan milik ente, bukan ente pemiliknya. Walaupun ente boleh pakai. Yang penting amanat. Kalau hilang ini tanggung jawab. Barangnya disimpan, terus diumumkan. Itu pahalanya besar. Orang yang mengembalikan barang yang hilang, pahalanya sangat besar. Syubhat itu nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Remang-remang, mubham, nggak jelas halal, nggak jelas haram. Mana ada cerita disebutkan di kitab Tambihul Muqtarin.
kitab Tanbihul Muqtarin itu pernah ada cerita Imam Malik bin Dinar pernah jalan, pas tengah-tengah jalan delok kesake kehilangan duit berapa dirham itu, kehilangan uang berapa dirham, jatuh mungkin kembali ke arah yang dia jalan tadinya, terlihat ada uang persis seperti uangnya, ya, mendapati uang yang persis dengan uangnya. Kemudian nggak diambil. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa nggak ambil? Ya, Anda ngomong kehilangan uang, makanya kita kembali ke tempat ini agar mencari uang Anda. Iya, saya pikir-pikir mungkin ini bukan punya saya. Mana persis? Mungkin bukan uang saya nggak yakin, nggak tahu. Itu warok, sifat warok. Kita ambil. Kalau kita, sifatnya beda. Nominalnya beda, toleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga diampuni ya Allah. Semoga tangan kita tidak dihinakan oleh Allah dengan maksiat kepadanya. Semoga akan tubuh kita dimuliakan untuk ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kapan waktu barang itu mubadir? Ketika dikeluarkan bukan pada tempatnya, ketika dipakai tanpa ada hajat atau darurat, melebihi hajat, mubadir. Jadi nggak butuh sama barang itu, tapi ini beli, buang-buang uang. Jadi nggak butuh, jadi sudah cukup, tapi tetap beli. Itu namanya mubadir. Kecuali kalau beli minyak wangi, sudah punya minyak wangi 2, 3, tetap beli 4, 5, 6, nggak mubadir. Dari minyak wangi karena disukai orang. Selain minyak wangi mubadir. Ya, kalau tidak ada hajat, naik mobil. Cukup kalau diisi 5 liter. Sama saya isi 20 liter. 20 liter. Mubadir apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena pasti habis bensinnya saya pakai tiap hari. Ya enggak? Kan butuh saya sama mobil. Ya enggak? Mobil butuh apa? Bensin. Minum. Walaupun saya belinya buahnya, ya, kan pasti habis. Maka itu bukan mubadir. Punya mobil 2, nggak dipakai 1, yang dipakai cuma 1. Ada orang pinjam, nggak dipinjemin, nggak mau pinjemin orang lain, mubadir apa enggak? Wallahu a'lam. Ya Rabbana ta'arufna